Marhaban ya Ramadan. Oke wow, balik lagi ke channel gua Bendrong Isekai. Gak kerasa udah bulan puasa aja, maka dari itu gua mau rekomen anime yang aman buat ditonton di bulan suci ini. Karena ya kita tau lah, biasanya anime nampilin hal-hal vulgar kayak anime ecchi. Tapi jangankan anime ecchi, anime dengan genre biasa aja udah banyak fanservice-nya. Nah, gue mau nunjukin anime dengan hampir 0% fanservice. Bukan cuma fanservice, gue juga mau rekomen anime yang sedikit nunjukin makan-makanannya juga. Karena makanan di anime itu biasanya dibuat mewah, kayak tampilan ini dibungkusnya sendiri. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Anime yang berlatar di penjara ini cukup aman ditonton karena ya hampir nggak ada adegan vulgar kayak ngundang hawa nafsu. Maklum sih, sekalinya ada cewek malah bencong yang nongol. Lalu cerita para napi yang berusaha buat kabur dari sel cukup bisa mengocok perut kita. Beda banget sama Prison School yang sering nunjukin fanservice. Intinya rekomen banget dah buat kalian yang suka anime berlatar di penjara. Seorang kaligrafer berumur 21 bernama Handase yang nyoba nenangin diri sambil nyari inspirasi di desa kecil ini rekomen banget buat ngabisin waktu buat nunggu buka puasa. Nggak ada fanservice maupun nongolin makanan yang ditampilin di anime ini. Banyak kekocakan soal keseharian kaligrafer beserta orang-orang di desa ini. Masih nyambung sama anime Barakamon tadi, bedanya anime ini nyeritain masa sekolah Handa yang penuh kesalahpahaman yang bikin kita enjoy buat nonton dan bikin kita ketawa. Kalian bebas mau nonton Barakamon dulu atau nonton anime ini dulu, tapi gue lebih rekomen nonton yang seri Barakamon dulu, biar agak pahaman nonton anime ini. Nyeritain kehidupan sehari-hari ketiga bersaudari yang tinggal di apartemennya. Anime yang ringan buat ditonton ini juga bagus ditonton di bulan puasa. Sama kayak anime Handakun, di anime juga terdapat kesalahpahaman yang lucu soal sedikit kisah romansanya. Tapi ada juga sih fanservice-nya sedikit pas mau berenang tapi cuma sekedar pakaian renang doang sih. Gak vulgar banget dah kayak anime-anime yang ngunggulin fanservice. Seorang dukun yang berkelana ke suatu desa ke desa lainnya buat nyembuhin orang-orang sambil ngusir roh-roh jahat. Anime ini punya cerita yang berkesinambungan tiap episodenya, selalu bikin kita penasaran. Gak ada fanservice, apalagi nampilin makanan yang bikin perut lapar di sini. Tapi gara-gara grafiknya yang agak jadul, banyak orang nganggep anime ini biasa aja. Padahal dari segi cerita, anime ini bener-bener top sampai punya 3 season dan rating yang tinggi di My Anime List. Rekomen banget dah pokoknya. Seorang pemuda yang punya kekuatan buat ngeliat roh atau yokai yang diwarisin oleh neneknya, Reiko. Anime ini bener-bener enjoy dan ringan buat dinikmatin sampai-sampai nih anime punya 6 season. Wow. Banyak kisah pilu pas Natsume bertemu sama roh-roh lain yang namanya kesimpan di buku persahabatan neneknya. Anime ini lebih ngunggulin cerita yang gampang dicerna sampai penonton yang baru lihat nih anime bakal keterusan buat ngabisin 6 season dari anime ini. Selain itu, lagu opening sama endingnya enak-enak per seasonnya dah pokoknya. Bercerita tentang Subaru Mikazuki, seorang novelis yang punya sifat pemalu dan penyendiri dan nganggep orang-orang tuh kayak pengganggu aktivitasnya. Namun semuanya berubah pas dia ketemu sama kucing tsundere dan memeliharanya. Keseharian Mikazuki sama kucingnya yang tsundere bener-bener nyaman ditonton. Cocok banget bagi kalian yang pecinta kucing supaya lebih memahami perasaan kucingnya. Benar-benar aman dah ditonton di bulan puasa. Satoru Fujinuma, seorang pekerja paruh waktu pengantar pizza berumur 28 tahun yang punya penyesalan pada masa kecilnya. Tiba-tiba kembali ke masa lalu buat memperbaiki masa lalunya dan nyelamatin teman-temannya pas SD yang meninggal misterius. Nggak ada unsur gore di sini, tapi kita sama Satoru ini dibuat nyelidikin kesalahan masalah Satoru. Walaupun per episodenya kita dibuat mikir kayak detektif-detektif gitu, tapi permasalahannya tetap ringan buat kita pahami alur ceritanya. Seorang putri yang diculik sama Raja Iblis di kastilnya bukannya takut, malah putri ini malah sering ngeluh soal pelayanan kamarnya.
Lalu ada aksi kocak Tuan Putri buat ngerombak tempat tidurnya supaya bisa tidur nyenyak dan mempermainin bawahan Raja Iblis. Banyak banget inisiatif dan kreativitas kocak Tuan Putri buat bikin tempat tidurnya nyaman buat ditidurin. Buat kalian para kaum rebahan, anime ini benar-benar cocok buat ditonton di bulan puasa sambil rebahan santuy. Kita bakal dibikin santai sama keseharian Tanaka yang magernya udah tingkat dewa. Kesalahpahaman di anime ini juga termasuk poin komedi di anime ini yang buat kita senyum-senyum manja. Rekomen banget nonton Tanaka si cewek rebahan. Trio sahabat dari kecil yang ketemu lagi pas SMK ini selalu bikin suasana kelas mereka jadi rame dan berwarna. Nyeritain keseharian kocak di sekolah dengan karakter yang sifatnya berbeda, ini gak bakalan bikin kalian bosen. Tawa dan haru juga ada buat mewarnai jalan ceritanya. Walaupun animenya kebanyakan cewek, tapi fanservice di anime ini cuma sebatas di kolam renang ya wow. Cerita seorang mangaka yang nyembunyiin profesinya ke anak perempuannya yang masih kecil gara-gara suatu hal. Di anime ini kita bakal dibikin penasaran di tiap episodenya karena alur ceritanya yang mundur. Emosi kita pas nonton di anime ini juga bakal dimainin. Semua kecampur aduk pokoknya dah. Di anime ini juga ada unsur Indonesia, bahkan ada karakter asal Indonesia juga. Petualangan seorang gadis tomboy yang berkelana pakai motor dari suatu negeri ke negeri lain. Kita bakal diceritain perjalanan Kino pas dia berkunjung ke suatu negara di tiap episodenya. Pas seseorang udah ketemu Kino, kita bakal kebawa feel dari kisah seseorang yang bertemu Kino. Anime yang ringan tapi sedikit dark ini bener-bener rekomen dah pokoknya. Seorang gadis yang meninggal tiba-tiba berinkarnasi jadi gadis kecil yang punya tubuh lemah. Kita bakal dibuat kagum sama karya gadis kecil yang terobsesi sama buku ini. Karena ingatan pengetahuan akan teknologi di kehidupan sebelumnya masih ada, akhirnya banyak karya-karya yang diciptain di dunia yang tergolong belum modern ini. Tiba-tiba berbagai remaja terbangun di dunia lain dengan keadaan lupa ingatan. Mereka dipaksa harus bikin party sama remaja lainnya dan beradaptasi di dunia yang mereka hinggapi sekarang supaya ditugasin buat jadi prajurit dan ngalahin monster-monster di Dongeon. Dan itu adalah cara satu-satunya buat bertahan hidup supaya ngasilin uang. Buat kalian yang suka tema-tema Kesao, anime ini rekomen banget, tapi bedanya fanservice di sini dikit dan jalan ceritanya lebih berkesan. Jadi masih aman buat nonton anime ini. Lagi-lagi anime trio dengan MC cewek yang nyeritain kekonyolan keseharian mereka. Manjat-manjat rumah orang biar dapat rute sekolah yang cepet adalah nilai jual komedi yang ditawarin anime ini. Sampai kesalahpahaman sama ketua geng motor bikin cerita makin kocak dan berwarna. Cocok bagi kalian yang suka slice of life tapi full sama komedi. Dan walaupun animenya nyeritain keseharian cewek tapi tetap aman buat ditonton. Kalau dari tadi gua rekomen trio cewek kocak, sekarang anime trio cowok kocak. Kalau gak salah sih anime ini ada 2 trio cowok kocak yang hadir menghibur kalian dengan aksinya yang nyeritain kehidupan cowok ABG di dunia nyata. Anime ini kalau dipikir-pikir agak sedikit sama kayak Chio-chan. Mungkin kalau kalian nonton keduanya bakal nemu perbedaannya. Bosen sama anime yang perginya ke isekai. Gimana kalau tukeran kalau orang di isekai ke dunia kita? Nah, Raja Iblis dari dunia lain yang pergi ke dunia kita gara-gara kalah sama pahlawan. Raja Iblis yang kaget sama peradaban yang beda sama dunianya bikin dia jadi pegawai McDonald dan jadi anak kos sama bawahannya buat bertahan hidup. Anime ini ada juga fanservice-nya, tapi lagi-lagi cuma sekedar pakaian renang doang sih. Sisanya mah aman buat ditonton pokoknya. Salah satu anime slice of life yang benar-benar adem dari grafik sama alurnya. Nggak tahu kenapa anime ini bikin kalian betah nontonnya. Ditambah kepolosan Renge dan anak-anak desa lainnya yang bikin kita sebagai penonton adem nontonnya. Cocok bagi kalian yang habis nonton anime berat yang banyakan mikir. Anggap aja anime ini kayak hidangan penutup. Soalnya alurnya ringan dan enjoy buat ditonton.
Anime cewek yang hobi nge-camping benar-benar enjoy banget buat ditonton. Selain edukasi soal cara nge-camp, kalian bakal dimanjain sama grafik pemandangan yang indah. Bikin kalian hobi rebahan jadi kepengen buat nge-camp gara-gara anime ini. Nggak ada fan service sih, tapi pas ngeliat mereka makan sambil nge-camp nggak tahu kenapa feel makannya nyampe ke penonton. Tiba-tiba ikutan lapar. Sakamoto Seperia tercool selalu nampilin pose keren tapi bikin ketawa. Bahkan di kelasnya nggak cuma cewek yang kagum sama dia, cowok yang ngebully dia aja sampai terpesona sama Sakamoto yang cool ini. Tapi bukan berarti kayak atau gimana ya. Anime yang hampir keseluruhannya berlatar di sekolah ini punya nilai komedi yang tinggi gara-gara Sakamoto yang cool ini. Suatu hari ada 3 orang siswa SMP yang cara nggak langsung ketemu sama makhluk yang mirip Kappa bernama Kepi. Mereka bertiga bakal ditugasin buat ngelawan Kappa zombie, dan kalau Kappa zombie kalah, mereka dapat piring yang bisa ngebulin permintaan. Walaupun berbagai pertengahan episodenya agak absurd, tapi anime ini benar-benar bikin kita ketagihan. Grafik ending anime ini juga benar-benar apik dan enak buat didengar. Itu aja dulu ya wow, anime rekomendasi dari Bendrong Isekai. Sebenarnya sih masih banyak sih anime yang aman, tapi segini dulu dah. Sekian dari ini Bendrong Isekai, bye.